Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi cuy, kembali lagi dengan vlog Diri Raska. Tepat sekarang 21 November 2021. Posisi ini ada di Ketengan ya, sebelum Bebek Sinjai yang baru. Oke, jadi saya mau berbagi terkait salah satu desa dimana pasti kalian yang tahu bubur Madura atau yang istilahnya disebut dengan Tajin Sobi, itu kita mau coba ke sana. Kita coba jalan-jalan karena ini pengen tahu suasana sana. Terus ada juga yang pengen dibeli karena informasinya bohong atau tela di sana murah cuy. Jadi coba kita belanja di sana buat kegiatan memasak dengan komoditas tela sebagai bahan utamanya. Oke, Pajero cuy. Ya itu Pajero cuy. Alhamdulillah. Oke, jadi kalau mau ke ini sebenarnya jalur alternatif ya. Kalau jalur alternatif ke Arusbaya, jadi kita belok kiri lewati Tonjung. Jadi kita kalau mau ke Arusbaya, kalau kita nggak mau lewat Kota Bangkalan, ini adalah jalur alternatif kalau mau ke Arusbaya. Dan ya walaupun di alternatif ini ya kecil jalannya, jadi kalau sudah papasan mobil kendaraan roda 4 ketemu sama truk ataupun kendaraan roda di atas roda 2 ya memperlambat ini kecepatan kita. Dan biasanya kodenya adalah sen kanan, jadi sen kanannya dihidupin. Nah kayak gini nih kerasa cuy, apalagi bodi gemuk, mobil gemuk kayak gini pas papasan kayak gini kerasa. Oke, kita sudah sampai di Besel dan kita sudah sampai di, kalau ke kanan itu ada Darul Mustafa sama Darul Khalil ya. Habis ini kita lewat di Al-Hikam. Jadi ini suasana terbaru cuy. Kita coba ke ini ya, ke Desa Sobih yang terkenal sama tajinnya. Jadi Tajin Madura itu kalau mamanya anunya itu dari Desa Sobi aslinya gitu cuy. Jadi ini informasinya kayak gitu. Jadi ada desanya, bukan penamaan buburnya, tapi emang bubur Madura. Kalau kalian di Surabaya itu ada tulisan bubur Madura, kalau di Bangkalan itu namanya Tajin Sobi. Oke, kita selip dulu. Nah, kalau papasan kayak gini dia banter, kita ngelemahin aja sambil di leteng kanan. Oke. Jadi ini suasananya cuy. Sekarang ini ya suasananya lebih cenderung ke, karena kita sudah masuk musim penghujan sih lebih tepatnya. Jadi secara nggak langsung ya berawan, kemudian sering gerimis juga. Jadi gitu cuy. Hari Minggu kalian hari ini kemana? Kalau saya di rumah aja cuy, karena sudah PP semingguan, jadi kayaknya di rumah lebih menyenangkan buat istirahat sama recovery badan buat rehat. PP tiap hari Surabaya karena sudah mulai ini ya, sudah mulai aktif lagi bekerjanya ya. Jadi dimengerti karena itu juga sebagian dari tanggung jawab. Jadi kalau sudah tanggung jawabnya, walaupun PP Surabaya harus apa, seminggu PP terus, jadi harus tetap dijalani. Oke, kita sudah sampai di Al-Hikam cuy. Nah ini Al-Hikam belum ada waktu kirim-kirim hari Minggu ya. Biasanya di sini macet cuy. Biasanya. Yang sebelah kiri ini pondok pesantren Al-Hikam cuy. Oke, kita sen kanan dulu biar di kanan si jalan. Oh ada cuy, ada yang ngirim-ngirim cuy. Nah biasanya kalau yang ini ada di depannya, ini di depannya Al-Hikam satu, kemudian yang jual Tajin Sobi itu ada di depannya gapuranya Perumahan Tonjung. Nah nanti coba kita lihat ada enggak. Kalau ada nanti kita beli sekalian. Nah ini rasa cuy, kayak depan ini sudah lewat, kita ngalah cuy. Kita nggak bisa maksa ya di sini nih ya, karena emang jalannya kecil. Oh nggak jual cuy. Oh ada cuy, nanti kita beli ya cuy.
Tajin Sobi. Kita beli Tajin Sobi nanti pulangnya karena bukan cuy, nasi pecel cuy. Nah, kurang beruntung. Biasanya di situ ada orang jual Tajin Sobi. Kalau orang Madura ngutang Tajin Sobi 3.000-an kalau nggak salah, nggak tahu, saya lupa. Terakhir beli sudah lama sih, 3.000-an, 3.000-an mah ya. 3.000 dapat, 5.000 dapat. Jadi emang, tapi enak kok. Yang paling enak dari Tajin Sobi itu, yang coklat-coklat itu, apa nggak tahu, yang panjang-panjang itu namanya. Biasanya ada juga yang jual dibarengin sama apa masingan, lupa saya namanya itu. Oke, kita sudah sampai di Kapor cuy. Suasananya kayak gini cuy. Masih ini ya, masih berawan ya. Berawan. Bukan mendung loh ya, ini berawan. Kalau mendung dia gelap. Nah, jalannya sudah mulai mantap. Bapak Bupati mantap jalannya, yuk diperbaiki. Jadi ini akses utama buat jalur alternatif ke Arusbaya. Di suasananya kayak gini cuy. Kalau ada nanti di sana yang jual Tajin Sobi di desa sana, kita beli ya. Jadi original dari sana. Tapi original biasanya yang keliling di Kota Bangkalan tuh, di pasar itu ada. Terus di mana? Pasar ini. Pasar Sanggan mana? Pejagan ada. Pasar ki. Sing sandingan alun-alun pasar apa jenenge? Sanggan. Sebelumnya Sanggan nih pasar apa? Sorjen. Pasar Sorjen, dan situ ada yang di pintu keluar ya. Kalau di Pasar Sorjen itu yang sisi sebelah pintu keluar, sisi sebelah kanan. Parkiran yang sebelah kanan dekatnya toko listrik itu. Nah kan, ngepres cuy. Ngepres cuy, bener ngepres cuy. Nah ini ada mantan cuy. Ngepres cuy, beneran ngepres cuy. Dan genangan itu kita ngangkutin ya, kita nggak tahu isinya di dalamnya itu apa ya. Tiba-tiba itu saya lakukan lah. Aduh. Ini mah ada mantan cuy. Tahu kan kalau tradisi mantannya di mana, di Madura itu biasanya rombongannya banyak cuy. Rombongannya banyak. Rombongannya banyak. Nah ini rombongan mantan cuy. Bisa dibayangin banyak orang di dalam itu. Ini ya, jadi real ya. Jadi emang jalannya di sini tuh kecil. Jadi kalau mau lewat sini buat alternatif, kalau saya secara pribadi kalau naik mobil tidak merekomendasi ya. Karena jalannya bener-bener kalau udah kepepet kayak gini ngepres aja cuy. Kecuali pakai motor loh ya, kecuali pakai motor. Kalau pakai mobil saya mending kalau harus bayar lewat jalur utama. Jalannya yang pertama, jalannya sudah enak, apalagi sudah masuk mana itu Bancaran. Mungkin sedikit yang masih belum itu, habis itu wah sampai ke Arusbaya jalannya sudah bagus. Jadi kalau pakai mobil lebih baik ini pakai jalur utama ke Arusbaya. Tapi kalau pakai motor mau coba sensasi lewat pedesaan dan yang lainnya, nah kalau alternatif tidak mau lewat Kota Bangkalan boleh dicoba gitu cuy. Wait. Nah ini sudah masih di saya kapal ini. Oke, sebentar. Oh ya, masih kapor cuy. Kapor itu kalau bahasa Indonesia ini ya, kapur. Oke, kita masih kapor, belum sampai ya. Jadi ini suasana aslinya kalau mau ke Desa Sobi, desanya Bubur Madura.
Ya jalannya kayak gini cuy, lumayan ini, lumayan tidak baik ya, karena mungkin ini ya banyak truk-truk juga yang lewat, jadi ini pengaruh juga kontur jalannya jadi ini. Sekali lagi ini jalur alternatif ya, jadi bukan jalur utama ke arah Sebaya ya. Jadi kalau kerasa kecil ya emang kayak gini, kecil cuy dia cuy, dan kita tidak bisa ngebut karena jalannya kayak gini. Oke, kita kurang lebih 2 menit lagi lah sampai di ini ya, Tacin Sobi atau Desa Sobi, desanya Bubur Madura. Oke. Jadi kalau ini banyak mangga cuy, mangganya jatuh cuy, kita ambil ya. Sekilo 7.000 sampai 10.000 sekarang ya. Kalau info di ini, kalau ada orang luar lewat di jalan-jalan tuh masak di pohon dan masih hijau sudah dipotek gitu. Jadi 7.000 ya kalau nggak salah sekilonya. Sekilo mungkin dapat 3 atau 4 lah, atau 2 kurang tahu, karena besar mungkin ya. Tapi kalau yang normal tuh dapat 4 nih, sekilo. Oke, belum sampai cuy, masih kurung. Jadi aduh, polisi tidurnya lumayan. Oke, belum sampai cuy. Waduh, kenapa nih mobil sampai hancur depan. Oke, kurang lebih 2 menit lagi kita sampai cuy. Sampai di Desa Bubur Madura, namanya Desa Sobi. Jadi buat kalian, jadi namanya Tacin Sobi itu dia emang namanya nama daerah atau desa. Itu depan tuh sudah sampai tuh. Oke, kita pelanin aja, soalnya kalau papasan bener kalau buat ya, kalau profesional sih masuk aja sih cukup. Tapi buat yang barusan belajar tuh jam terbangnya nggak terlalu banyak, ini kerasa ya, kerasa sempit semua jalan yang besar cuy. Suasana pedesaan cuy. Oke, mantap ya, udah usah jauh-jauh, kita sudah sampai di Desa Sobi. Kalau Desa Sobi itu dia ke kanan ya cuy. Nah, kita karena cukup di sini di kiri, jadi kurang lebih sudah sampai. Oke. Jadi kita mau beli ke Tela, saya mau beli ke Tela cuy. Nah ini ketelanya sudah kelihatan ya. Nah ini dia. Oke, kita parkir dulu. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga pandemi ini berakhir. Amin amin ya rabbal